Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini Allah telah memberikan anugerah berupa kesehatan ma'al afiyah, sehingga kita dipertemukan kembali dalam rangka mengkaji dan mengaji satu ilmu berkaitan dengan puasa Ramadan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memasuki bulan Ramadan, banyak faedah, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah di malam hari ketika bulan Ramadan, maka dia dijamin diampuni segala dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat lain, man qoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Banyak keutamaan yang disebutkan. Ibadah yang semula ganjarannya, pahalanya 1 di luar Ramadan, ketika masuk di bulan Ramadan akan dilipat gandakan menjadi 70. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai 1000. Coba, ini bukan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 15, tapi dilipat gandakan menjadi 70, bahkan sampai ulama mengatakan sampai 1000. Betapa besar keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan yang dikhususkan, dikaruniakan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya jika kita mengulas keutamaan kemuliaan di bulan Ramadan ini, banyak sekali kita ditawari banyak diskon pahala, banyak hal-hal kemuliaan yang diberikan oleh Allah, banyak hal sir, rahasia, banyak anugerah yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa kita masih belum semangat untuk meraih keutamaan itu, untuk meraih pahala itu? Itu yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Mengapa kita masih belum semangat untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan, untuk qiyam beribadah di malam hari di bulan Ramadan? Terkadang kita walaupun sudah bangun, ketika sahur kita malas untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud. Kita malas untuk bisa beribadah-ibadah yang lain. Itu yang akan menjadi pertanyaan besar. Mengapa? Walaupun diiming-imingi pahala besar, keutamaan besar, anugerah besar, namun kita masih belum semangat. Lah, di dalam hal ini faktor utama, sebab utama adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kenapa? Karena perbuatan dosa itu adalah akan menjadi sekat antara kita dengan ketaatan. Ketaatan yaitu identik dengan ridho Allah. Itulah sebabnya. Kita ulangi lagi bahwasanya sebabnya adalah perbuatan maksiat, perbuatan dosa, kesalahan kita terhadap syariat Allah yang belum ditaubati. Maka dalam hal ini dosa itu ibarat satu nuqtah hitam. Idza akhta'al abdu khati'atan nuqitas fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika ada seorang hamba, seseorang berbuat dosa, maka di hatinya itu ada satu bintik hitam. Bintik hitam itu adalah ibaratnya itu kita memiliki hati, karena yang namanya anak cucu Adam itu kan bermula dari bersih, suci kan, awalnya suci, lalu kemudian ketika berbuat dosa ada nuktoh hitam, bintik hitam, dosa lagi bintik hitam lagi, dosa lagi bintik hitam lagi, dosa lagi bintik hitam lagi, kemudian terus, dan kalau tidak ditaubati maka semakin banyak bintik hitam, akan melahirkan qaswah. Kata Al-Imam Haris Al-Muhasibi dalam kitab Risalatul Murstadidinnya itu, beliau mengatakan bahwasanya ketika seorang berbuat maksiat, berbuat dosa itu, maka al-maksiyah turisul qaswah,
Al-ma'siyah tulisul ghaflah, wal ghaflah tulisul qaswah, wal qaswah tulisul bu'da minallah, wal bu'da minallah yurisul annar. Maksiat itu melahirkan akan mewarisi, yakni kelalaian. Kalau orang sudah maksiat maka dia akan lalai. Kalau orang sudah lalai maka akan mewarisi keras, qaswah, hatinya keras. Ketika hatinya keras maka dia akan mewarisi jauh dari Allah. Ketika sudah jauh dari Allah maka api nerakalah yang pantas untuk dia. Artinya apa? Satu maksiat ini adalah satu perbuatan yang problem yang sangat besar dalam hidup kita. Problem besar dalam hidup kita itu bukan kita menengah, ekonominya menengah ke bawah, bukan ketika kita mendapatkan ujian kehidupan, tidak. Tapi ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka itu problem besar dalam hidup kita. Sebab itu ketika seorang itu dia tidak melakukan ibadah kepada Allah, maka bisa dipastikan sebabnya adalah perbuatan maksiat. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini pula kita dicerminkan oleh Allah. Ketika kita sholat, ada azan, muadzin memanggil, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Maka jawaban kita apa? Jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Pasti jawaban kita seperti itu. Artinya apa? Lalu kemudian tidak kita menjawab na'am, sa'usolli, iya, ayo sholat, tidak. Tapi jawaban kita itu tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan dan tidak ada upaya untuk meninggalkan kemaksiatan kecuali atas pertolongan Allah. Itu artinya apa? Ketaatan yang kita lakukan itu mutlak 100% itu adalah anugerah daripada Allah, pemberian daripada Allah. Itu sudah ketemu dari rumusan ini, dari keterangan ini kita sudah bisa meraba-raba bahwasanya maksiat itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, bukan usaha dari kita. Sedikit pun tidak ada campur tangan dari kita, sedikit pun tidak ada usaha dari kita. Dalam hal ini coba ketika dalam hal ini orang yang taat itu ibarat diundang oleh Allah, orang yang sholat malam itu ibarat dia yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka dalam sisi lain orang itu coba, kalau seseorang mengundang orang lain untuk hajatan dia, coba bayangkan kalau ada orang lain yang mengundang hajatan, pasti yang diundang adalah orang-orang yang baik kepada dia. Undang hajatan selamatan katakan, maka yang diundang tetangganya yang baik, saudaranya yang baik kepada dia. Tidak ada bersikuku, tidak ada berselisih, tidak ada yang lagi tengkar dia kemudian diundang, tidak, tapi yang lagi baik. Itu artinya apa? Itu mencerminkan satu teori bahwasanya ketika Gusti Allah itu mengundang seorang hamba untuk ibadah, maka pastikan hamba itu adalah dia yang dipilih oleh Allah. Itu artinya dalam satu sisi dia tidak melanggar, dia tidak maksiat kepada Allah. Ketika dia tidak maksiat, dia akan diundang oleh Allah untuk melakukan ibadah. Maka dia akan giat, ibadah akan giat, akan terus menerus. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itu satu hal yang kita sampaikan. Jadi pertama, ketika kita bermalas-malasan beribadah, walaupun diiming-imingi pahala yang begitu besar, begitu dahsyat oleh Allah, adalah perbuatan maksiat kita. Sebabnya adalah dosa yang belum kita taubati, dosa yang belum diampuni oleh Allah. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.